Bapak Ibu yang mulia, tidak terasa kita pun sudah berada pada 20 Syawal. Sudah 20 hari pula kita berpisah dengan Ramadan. Apa artinya Syawal? Syawal itu artinya naik, tinggi. Ada kenaikan, ada peningkatan. Apa yang naik dari kita? Apa yang meningkat dari kita? Kedudukan dan derajat kita di sisi Allah di bulan Syawal lebih tinggi dan lebih meningkat dibanding sebelum Ramadan. Kenapa? Karena di sisi Allah kenaikan dan peningkatan derajat hanya karena kesolehan, ketakwaan, bukan karena kita lebih sukses dalam urusan dunia, bukan karena karir kita lebih cemerlang, bukan karena urusan dunia pokoknya. Tapi Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sebulan kita mencari takwa, maka selepas Ramadan derajat kita, kedudukan kita di sisi Allah lebih tinggi dibanding sebelum Ramadan. Jangan sampai seperti yang Allah katakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sekali-sekali jangan pernah seperti perempuan pemintal benang, tukang tenun. Di masa jahiliyah seorang perempuan yang bekerja terus menenun sehelai demi sehelai benang. Berjam-jam waktu dia habiskan, mungkin berhari-hari dia habiskan waktu untuk menyusun sehelai demi sehelai benang, sehingga benang demi benang itu berubah menjadi kain. Mestinya dia lanjutkan dengan menjahitnya untuk keperluannya, tetapi dia setelah sehelai demi sehelai benang itu dia tenun, setelah selesai dia buka satu persatu, dia copot benang demi benang itu kembali, sehingga sia-sialah pekerjaannya. Maka kita menjadi lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih meningkat dibanding sebelum Ramadan karena ketakwaan kita. Yang kedua, amal solat kita di bulan Syawal, karena sudah melalui pelatihan sebulan lamanya, harusnya meningkat. Karena Ramadan bukanlah tujuan, dia hanyalah alat, dia hanyalah jalan untuk mencapai ketakwaan. Karena dia hanyalah latihan. Secara massal semua orang beriman terlibat di dalam aktivitas itu. Selepas Ramadan mestinya itu terus menjadi kebiasaan baik. Para pakar mengatakan kebiasaan baik itu lahir setelah melalui pengulangan sebanyak 25 kali. Dan Ramadan kita bukan 25 hari tapi 29 atau 30 hari. Maka selepas Ramadan tidaklah berat bagi kita untuk puasa di bulan Syawal. Tidak berat, walau jumlahnya tidak harus sebulan penuh. Tapi Nabi katakan alaihi salatu wassalam, man shama ramadana thumma atba'ahum sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, ia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Hanya dengan menambah 6 hari saja, ibadah kita digabungkan dengan ibadah Ramadan, puasanya, kata Nabi, seperti orang yang berpuasa 360 hari. Kenapa? Sudah berlatih. Kita sudah sangat familiar dengan Quran selama 30 hari, 29 hari. Di bulan Syawal dia menjadi kebiasaan, bahkan bisa berubah menjadi habit, hobi. Kita sudah 29 dan 30 malam solat malam, maka mestinya selepas Ramadan itu menjadi biasa. Infak kita, solat duha kita, amal-amal solat kita itu meningkat dibanding sebelum Ramadan karena kita sudah melalui proses latihan. Makanya Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, Abu Hurairah berpesan kepada kita, karena beliau mendapat pesan dari Nabi,
Awsani khalili bi thalath. Kekasihku baginda Rasul yang mulia berpesan dengan 3 hal. Ini sederhana, tapi sejak beliau mendengar pesan ini tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau wafat. Apa itu? Berpuasa 3 hari sekurang-kurangnya setiap bulan. Ramadan selesai, ada puasa Syawal, ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, bahkan mungkin yang paling baik ada puasa Nabi Daud. Tapi Nabi kata-kata sekurang-kurangnya jangan ada bulan yang kita lewati kita tidak berpuasa di dalamnya sekurang-kurangnya 3 hari. Siyam thalathati ayyamin min kulli syahr. Ramadan selesai, puasa enggak berakhir, sekurang-kurangnya 3 hari. Boleh memilih Ayyamul Bid, boleh memilih 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Boleh memilih salah satu di antara hari Senin atau Kamis atau dua-duanya, atau memilih yang terbaik dengan puasa Nabi Daud. Apalagi rakaatai ad-duha. Masya Allah, salat duha kita di bulan Ramadan kadang tidak cukup 2 rakaat, kadang 4, kadang 6, kadang 8. Selepas Ramadan jangan berhenti salat duha. Setidak-tidaknya setiap hari tetap ada walau hanya 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam. Setiap malam di bulan Ramadan kita qiyam Ramadan, salat malam, tarawih, dan ditutup dengan witir. Kata Nabi, walau sudah selesai Ramadan jangan berhenti sama sekali dengan qiyamul lail. Sekurang-kurangnya salat witirlah, bahkan sekurang-kurangnya sebelum tidur agak 1 rakaat, masa enggak bisa? Maka Bapak Ibu yang mulia, Ramadan sudah selesai, amal soleh tidak selesai, ketaatan tidak berakhir. Itulah yang membuat kita kemudian menjadi bersih, membuat kita menjadi suci. Makanya Ramadan selesai, kita masuk hari raya yang disebut dengan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita, kesucian kita, kebersihan hati dan jiwa kita. Karena Allah mengatakan melalui nabinya yang berpuasa di siang hari dengan penuh keimanan dan berharap pahala, Allah ampuni dosanya, bersih karena puasa. Dan barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, maka Allah ampuni dosanya, bersih dia. Maka Nabi katakan malang sekali orang ketika bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan itu pergi dan orang tersebut tidak diampuni. Ketakwaan kita itu membersihkan kita. Ketakwaan kita membuat kita menjadi suci. Makanya di awal Syawal kita katakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita, kesucian jiwa kita. Seperti anak yang baru lahir, Nabi kita katakan dalam hadis yang sahih, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, siap menerima kebenaran, siap berislam, siap untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada anak yang kemudian menjadi durhaka, atau bahkan menjadi Yahudi, Nasrani, bahkan menjadi Majusi, kata Nabi, itu kena faktor ayah dan ibunya, faktor pertama yang mempengaruhi mereka. Setelah sebulan kita berjuang, apakah kita kemudian mudah saja membuat kita kembali kotor? Sudah mandi bersih lalu mencemplung ke dalam lumpur? Jangan dong. Sudah berpayah-payah, bekerja keras, membersihkan hati dan jiwa ini, lalu kemudian selesai setelah kita bersih, Idul Fitri, kita kemudian mencemplungkan diri ke dalam kekotoran, dalam dosa, dalam maksiat. Maka tugas penting yang perlu kita sekarang sadarkan diri kita adalah bagaimana kita menjaga kesucian jiwa kita, bagaimana kita menjaga fitrah kita yang suci itu. Bagaimana caranya? Pertama, pastikan dalam hati kita ada kesadaran bahwa Allah Maha mengawasi. Ada perasaan muraqabatullah dalam dada, dalam hidup kita. Hal yang paling esensial dalam ibadah Ramadan itu adalah adanya kesadaran kita Allah mengawasi semua sikap dan tindak tanduk kita. Sehingga banyak hal yang dia halal, kita enggak mau makan, enggak mau minum.
Dia halal, kita enggak mau menyentuhnya. Ini istri saya halal kok. Iya, maaf, di bulan Ramadan siang hari kata Allah enggak boleh. Andai kita kemudian pura-pura, lalu ya enggak ada orang di rumah, lalu kita kunci kamar, ya kita kunci pintu rumah, kita makan dan kita minum, kita berhubungan sama istri kita, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kita kemudian tidak mau melakukannya. Kenapa? Kita sadar ini enggak boleh. Kita berbeda tentu dengan anak-anak ketika dia umur 7 tahun, 8 tahun belajar puasa, asik bermain, mungkin main bola, mungkin lari-larian. Jam 11, jam 12 dia capek, dia mandi, mungkin mandinya di sungai, mungkin mandinya di kolam, mungkin dia berenang, mungkin menyelam, sambil menyelam minum air. Anak kecil, kita yang dewasa enggak, banyak makanan yang tersedia, itu halal. Banyak minuman yang tersedia, itu halal. Istri pasangan kita itu halal, kita enggak mau mengganggunya. Kenapa? Adanya muraqabatullah. Jadi kalau di bulan Ramadan kita sadar Allah mengawasi kita. Di luar Ramadan Allah juga mengawasi kita. Jika dalam masjid ini enggak ada orang yang berani berbuat maksiat, di luar masjid juga Allah tahu. Bahkan di tanah suci, Masya Allah, sebagian orang seperti malaikat dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Nabawi, kadang ada kata-kata yang salah langsung ditarik, langsung bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang terungkap dari kata-katanya. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Tuhan yang kita sembah dalam masjid juga Tuhan yang kita sembah di luar masjid. Tuhan yang kita sembah di Masjidil Haram juga Tuhan yang kita sembah di semua tempat. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sungguh Allah itu Maha tahu dengan mata yang berkhianat. Sepertinya lihatnya ke sana, padahal dia samping kanan, dia samping kiri. Itu mata yang berkhianat. Allah tahu mata yang berkhianat itu. Wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan oleh dada. Bukan hanya yang terlontar dari kata-kata, bukan hanya yang diambil oleh tangan, yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang diucapkan oleh lidah. Bukan hanya itu, tapi bahkan yang tersembunyi dalam dada. Kita boleh katakan hati manusia siapa yang tahu, gitu ya. Siapa yang tahu hati kita? Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia tahu dengan mata yang berkhianat dan yang disembunyikan oleh dada. Dia akan hisab semua apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita ambil, yang kita langkahkan kaki kita ke tempat tertentu, semua akan dihisab. Bahkan satu kata yang keluar dari mulut kita itu tidak luput dari catatan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kalimat, cuma satu kalimat, bukan satu baris, satu kalimat itu tidak luput dari catatan raqib dan atid. Jadi agar fitrah kita itu terus bersih, terjaga, tidak terkotori setelah selama sekian hari dia berjuang, pastikan kita merasa selalu diawasi oleh Allah, enggak ada yang tersembunyi oleh Allah. Tidak di tempat terbuka, tidak di tempat tertutup. Bahkan dalam tonggak itu Allah tahu apa. Bahkan di bawah tanah ini Allah tahu ada apa. Bahkan di langit itu Allah tahu ada apa. Bahkan dedaunan yang jumlahnya mungkin miliaran helai dedaunan dalam hutan belantara, satu jatuh di antara dedaunan itu Allah tahu. Jadi pastikan kita sudah berjuang, bekerja keras untuk mencari takwa, membersihkan dan mensucikan diri kita. Karena ampunan yang Allah berikan setelah Ramadan ini selesai, pastikan jangan mudah dikotori. Yang kedua, pastikan kita ini agar terus bersih dan terus suci, beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Bertakwa, naik kelas dari takwa yang biasa menjadi takwa yang sebenarnya. Ayat yang tadi kita bacakan, mestinya kita terus renungkan setelah perintah la'allakum tattaqun di bulan Ramadan itu. Kutiba alaikumus syiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Di Syawal kita merenungkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kita tanyakan diri kita, sudahkah kita bertakwa atau sekedar bertakwa, atau sudahkah kita bertakwa dengan takwa yang sebenarnya? Allah minta begitu, bukan hanya kamu agar bertakwa, tapi bertakwalah dengan takwa yang sebenarnya. Apa tandanya? Nabi sebutkan apa tandanya orang bertakwa dengan takwa yang sebenarnya. Apa maksudnya? An yuta'a wa la yu'sa. Bertakwalah kepada Allah dengan mentaatinya dan jangan pernah mendurhakainya. Itu takwa yang sebenarnya. Taati dia, jangan pernah durhaka kepadanya. Jika kepada orang tua saja takutnya kita luar biasa untuk durhaka, apalagi kepada Allah. Jika kepada guru di kelas, dosen di kampus, kita enggak mau membangkang, apalagi kepada Allah. An yuta'a wa la yu'sa, taati dia, jangan durhakai dia. Yang kedua, wa an yuzkara wa la yunsa, ingat dia. Bahkan perintah mengingat Allah itu bukan sekadar ingatlah kamu kepada Allah, tapi Allah katakan ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak. Menyebut Allah itu sering-sering, banyak-banyak. Bukan hanya pagi sudah, ya sudah, duha pun ingat juga, siang juga ingat, sore juga ingat, malam juga ingat. Bahkan mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia juga. Udzurullaha dzikran katsira. Bahkan ingatlah kepadanya dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Sedang berdiri ingat dia, sedang duduk ingat dia, bahkan sedang berbaring pun ingat dia. Udzurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ingat Allah ketika mereka berdiri, sedang berdiri, sedang berjalan, dia ingat Allah. Sedang duduk, dia ingat Allah. Sedang terbaring, dia ingat Allah. Mungkin dengan lafaznya, dengan lidahnya, dan mungkin melalui matanya, pendengarannya, dan perenungannya. Bahkan ketika dia lihat ciptaan-ciptaan Allah itu, dia katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang kamu ciptakan dalam keadaan sia-sia. Maka taati dia, bertakwalah dengan takwa yang sebenarnya, patuhi dia, jangan durhakai. Ingat dia dengan ingat yang banyak dalam segala kondisi, jangan lupakan dia. Dan yang ketiga, wa an yushkara wa la yukfara. Bersyukurlah kepadanya, jangan ingkari nikmatnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu enggak mampu kita bayar, enggak mampu kita beli, enggak mampu bahkan menghitungnya. Andai kita enggak punya apa-apa, adanya kita di muka bumi ini itu nikmat. Nyata kawan-kawan kita yang dulu sekelas dengan kita sudah beransur-ansur pergi. Kawan-kawan kita yang dulu satu organisasi beransur-ansur pergi. Kawan-kawan kita yang dulu satu permainan sudah beransur-ansur pergi. Kita masih ada. Siapa yang menghidupkan kita? Itu nikmat dari Allah. Allah masih hidupkan kita, walau kita enggak punya apa-apa. Makanya Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, barang siapa yang pagi harinya aman, sehat, lalu pada hari itu indahu qutu yaumihi. Tiga nikmat ini kalau kita punya, itu seolah dunia sudah di genggaman kita. Apa itu? Pagi-pagi hari seperti sekarang kita hidup dalam keadaan sehat. Bisa ke masjid itu sehat tu, sakit tidak bisa. Yang kedua, aman. Mau kemana aja enggak ada kita cemaskan, aman. Mau ke sana, aman. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya persediaan makanan pada hari itu. Ingat ya, hanya untuk hari itu saja. Kita sampai di rumah, berapa karung beras ada di rumah, itu sudah berhari-hari. Berapa butir telur dalam kulkas, itu berhari-hari. Berapa kilo daging di rumah kita, itu berhari-hari. Kata Nabi kita, kalau dia punya hanya sekedar untuk makanan hari itu berarti dunia sudah ada dalam genggamannya.
Itu aja cukup untuk kita bersyukur. Apalagi dengan nikmat-nikmat yang Masya Allah. Sehat ya, tapi diberi A, B, C oleh Allah. Aman ya, tapi diberikan A, B, C yang lain-lain. Untuk hari ini, bahkan untuk bulan ini, bahkan tidak pun ada kita penghasilan dalam 2-3 bulan. Ya, rekening kita masih ada, ATM kita masih bisa ngambil. Syukuri dia, jangan pernah mengingkarinya. Karena kita berfikir ittaqullaha haqqa tuqatih, maka bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Maka yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, berikhtiarlah untuk terus istiqamah dalam ketaatan. Dan tidak mudah untuk taat, karena ada godaan, ada bujukan, ada rayuan untuk tidak taat. Ya, Allah katakan iblis itu dia datang berencana untuk datang ke kita dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, untuk menyelewengkan kita dari ketaatan kepada Allah. Tapi agar ketaatan itu mudah untuk kita lakukan, agar tak perlu nyinyir orang mengingatkan kita, cukup sekali dikasih tahu orang faham bahwa ini baik, ini berguna. Harus ada dalam kesadaran kita bahwa kesolehan dan ketaatan kita itu berguna. Ini bukan sekadar urusan nanti di akhirat, bukan. Bukan sekadar urusan dalam kubur, bukan. Ketaatan dan kesolehan kita itu berguna saat kita di muka bumi. Ini yang harus kita sadarkan, sehingga nggak perlu orang nyinyir betul mengingatkan kita. Karena kesalahan kita itu akan berbalik kepada kita, dan kesolehan kita itu akan berbalik kepada kita. Dan di dunia, makanya Allah katakan di surah An-Nahl 197, kata Allah 97. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha, siapapun yang beramal saleh, lakukan kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, syaratnya dia beriman. Jadi orang beriman yang beramal saleh, Allah bahkan bersumpah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami hidupkan mereka dalam kehidupan yang baik. Di mana itu? Di sini, di dunia. Di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Adapun di akhirat kami akan berikan imbalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amal yang mereka kerjakan. Ini kaedahnya. Apa kaedahnya? Semakin seseorang taat kepada Allah, maka akan semakin baik hidupnya di muka bumi. Coba lihat. Barangkali kita sebelum Ramadan itu biasa sakit. Di bulan Ramadan jarang sakit. Saya 2 minggu lalu halal bihalal di rumah sakit umum daerah Solo itu, Rumah Sakit Muhammad Nasir. Saya tanya dokter perawat, coba cek mana yang lebih banyak pasien yang datang ke rumah sakit bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di luar Ramadan, maka ada yang katakan di bulan Ramadan itu pasien kami bahkan berkurang sampai 60%. Habis Ramadan sudah banyak orang ke rumah sakit. Sebelum Ramadan banyak orang ke rumah sakit. Di bulan Ramadan orang enggak sakit. Kenapa? Karena kesolehan itu berguna, ketaatan itu berguna. Sehingga ada ungkapan, ini bukan hadis sebenarnya, ada ungkapan saja. Sumu tasihhu, puasalah agar kamu sehat. Jadi beramal solehlah agar kamu sehat. Itu berguna. Jadi kesolehan itu bukan hanya urusannya nanti. Seperti kesalahan itu juga bukan urusan nanti. Ya nanti itu kan nanti. Bukan. Sekarang kesolehan itu berguna di dunia. Sekarang kesalahan itu, maksiat itu berbahaya di dunia. Nabi kita alaihi salatu wassalam datangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Awas ya, kami akan celakakan kamu. Awas ya, kami akan binasakan kamu. Awas, kami akan lenyapkan kamu. Allah turunkan surat Al-A'raf ayat 197. Apa kata Allah? Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aku enggak perlu takut dengan kalian. Apa sih nakut-nakuti? Apa sih ngancam-ngancam?
Katakan inna waliyallah, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Kalau Allah sudah melindungi, adakah yang bisa mengalahkan, mencelakakan, membinasakan? Enggak ada. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab, pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Wa huwa yatawalla salihin, dan dia melindungi semua orang soleh. Ingat tadi pertama Allah melindungi nabinya, di ujungnya Allah melindungi semua orang soleh, siapapun namanya. Asal dia melakukan kesolehan, maka dia adalah orang soleh. Allah lindungi semuanya, dalam aktivitasnya, dalam kesehariannya, dalam terbangunnya. Bahkan yang kedua, dalam kondisi tertidurnya pun Allah jaga, Allah rawat. Kita kadang-kadang punya kakek nenek sakit, sudah setahun di atas tempat tidur, semua urusannya sudah diselesaikan di tempat tidur. Biasanya kita akan menemukan kulit belakangnya itu lecet-lecet, ini terkelupas, berdarah-darah. Itu baru setahun sudah begitu, lagi 10 tahun, 20 tahun. Tapi ada orang selama 309 tahun tidur, enggak ada satu helai bulu pun yang rontok, enggak satu gigi pun yang copot, tidak ada sehelai kulit pun yang terkelupas. Dan ketika mereka terbangun, matanya yang tertutup 309 tahun itu biasa aja, telinganya biasa aja, mulutnya biasa aja, dan kaki tangannya normal. Kenapa begitu? Allah yang jaga. Allah balikkan badannya. Kapan dia harus mendapat cahaya matahari, kapan dia harus dihindarkan dari matahari, sehingga tidak konstan bagian badan tertentu dalam kondisi serupa bertahun-tahun. Nah, Allah bolak-balikkan. Pagi seperti apa, sore seperti apa. Siapa itu? Ashabul Kahfi, 309 tahun tertidur tapi kulitnya normal. Kok begitu? Allah jaga, Allah lindungi. Karena dia beriman, karena dia beramal soleh. Iman dan amal soleh itu menolongnya. Bahkan kalau sudah tidak ada pun kita di muka bumi, amal soleh kita itu masih berguna. Ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ketika melihat ada rumah yang sudah mau roboh, fa'aqamahu, dia kemudian meluruskannya, merenovasinya. Tapi tadi ketika dia ada sampan yang bagus, dia lubangi, bocor sampannya. Ketika dia naik, ada ketemu anak kecil, dia pukul, dia tampar, mati. Ketika melihat ada rumah yang mau roboh, fa'aqamahu, dia renovasi. Kenapa begitu? Wa ammal jidaru, adapun tentang dinding itu milik 2 orang anak yatim, anak muda, tanggung 9-10 tahun. Yatimah ini 2 masih kecil, dua-duanya yatim, mati bapaknya enggak ada. Sekarang tinggal di kota. Kenapa begitu? Di bawahnya itu ada harta peninggalan bapaknya. Kenapa? Rumahnya dijaga, hartanya dijaga untuk kebutuhan anaknya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena bapaknya orang soleh ketika masih hidupnya. Jadi kita mulai aja berfikir, ini nanti untuk si A, ini ruko ini untuk si B, anak saya, ini apa, tanah ini untuk si C, anak saya, ini rumah ini untuk si C, kendaraan, silakan. Tapi tidak ada warisan yang paling berharga melebihi amal soleh. Dan ingatlah, amal soleh itu berguna sekarang, bukan hanya nanti. Itu dalam kubur, Ustaz, itu pada hari kiamat, enggak, sekarang. Begitupun kesalahan itu berbahaya, sehingga kalau kita sadar bahwa dia berbahaya, kita enggak perlu dinyinyirin orang, ya udahlah, berhentilah, itu kan berbahaya. Bahaya itu untuk kita sekarang. Surah As-Sajdah 32 ayat 21. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti kami akan rasakan kepada mereka. Apa itu? Adab yang ringan, adab yang kecil, sebelum adab yang berat, adab yang luar biasa menyakitkan. Agar apa? Agar mereka kembali. Oh, kalau sudah jalannya salah, kembalilah. Tersesat, kembalilah.
radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan al-adzab al-adna, adab yang ringan, yang kecil itu adalah musibah yang menimpa kita di muka bumi. Kesulitan, kesusahan, bencana, pikiran yang tidak tenang, itu bentuk dari azab yang ringan. Allah sedang menegur kita, kamu sedang lakukan kesalahan, ingat, kembalilah kepadanya. Dan itu baik. Kalau kita bersalah, lalu Allah ingatkan, Allah tegur agar kita kembali. Karena tidak ada musibah yang menimpa siapapun di muka bumi ini melainkan itu adalah akibat dari perbuatannya. Coba ingat, tidak ada musibah yang menimpa kita di muka bumi kecuali itu adalah akibat dari kesalahan kita. Ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa seseorang illa bima kasabat aydin nas, itu karena perbuatan mereka akibatnya. Tapi Allah katakan wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan banyak kesalahan. Kalau setiap kesalahan Allah hukum, tak ada kita yang bisa tersenyum. Tiba-tiba tadi mata kita salah lihat, langsung Allah hukum. Tak ada kita yang bisa tersenyum. Tiba-tiba tadi kita mendengar, saat kita lewat, kita dengar orang sedang bergunjing, Allah hukum. Yang tiba-tiba tadi kita melontarkan kalimat yang Allah enggak suka, Allah hukum. Kalau Allah hukum setiap kesalahan kita, tak ada kita yang bisa tersenyum. Takut. Ya. Tapi kesalahan kita berakibat buruk. Musibah, bencana, malapetaka, kesulitan, kesusahan, dan banyak dosa kita Allah maafkan. Jadi pastikan agar kita enggak perlu dinyinyirin orang, kamu berdosa, enggak perlu orang nyinyir dengan kita. Kita sadarkan diri kita bahwa kalau Allah larang itu maknanya berbahaya. Kalau Allah perintahkan itu maknanya berguna. Dan ingat, bukan hanya nanti dalam kubur, tapi sekarang. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi sekarang. Sehingga kalau ada amal soleh, kita kerjakan. Rumusnya kaidah dalam agama, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, patuh sama Allah, berbuat baik kepada manusia, taat sama Rasulnya, itu maknanya kamu sedang mengundang banyak kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, durhaka kepada Allah, kepada orang tua, tidak taat sama Allah dan tidak taat sama Rasulnya, sebenarnya kamu sedang mengundang keburukan. Kita ngapain? Kaidah dalam agama kita begitu. Jadi agar fitrah kita terus terjaga suci, pastikan kita berikhtiar untuk istiqamah dan terus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan serius dalam ketakwaan yang sebenarnya, yang tidak pernah durhaka, yang terus ingat, tidak pernah lupa kepada Allah, yang terus bersyukur dan tidak pernah ingkar akan nikmatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia, agar kita menjadi hamba yang terus berada dalam kesucian dan fitrah kita itu, sadarkan diri kita bahwa ajal kita semakin dekat. Ini dunia ini bukanlah kampung kita. Ini bukan kampung kita yang sesungguhnya. Ya, ini tempat singgah saja. Ini rantau. Setiap perantau, kemarin begitu macet negeri kita ini saat Lebaran. Karena banyak orang rantau pulang. Alhamdulillah. Dan pastikan orang yang pernah merantau, saya pernah merantau, Bapak juga mungkin pernah merantau. Orang pulang merantau karena dia punya sesuatu yang dia bawa pulang. Kalau nggak ada uang, mungkin nggak pulang. Kalau nggak ada sesuatu, mungkin nggak pulang. Nggak, malu. Ya Pak, Bu, tolong kirimkan ongkos, saya mau pulang kampung. Mana orang rantau begitu? Kalau nggak ada uangnya jangan pulang, gitu aja kan. Orang-orang yang pulang itu dia punya tiket, dia punya uang, ya, dia punya perlengkapan untuk dia bisa pulang sampai dia kemudian bisa balik lagi. Sebagian bahkan ini ponakan, ini untuk kerabat, dia beri. Coba ingat ya, kalau kita sekarang merantau dan ketika saatnya pulang datang dan kita nggak bisa memilih, banyak yang pulang tapi yang tidak pulang orang Minang itu banyak juga. Karena berbagai alasan, termasuk nggak cukup modal pulang. Ada juga yang begitu. Kenapa nggak pulang? Ya belum bisa pulang tahun ini karena nggak cukup persiapan. Tapi coba kita renungkan, ketika saat pulang itu datang dan tidak bisa ditunda. Jam sekian, hari itu, bulan itu, tahun itu, kata Allah, kamu datang, kamu pulang. Ya,
saya nggak punya bekal, gimana? Ada atau nggak ada bekal, pulang. Boleh nggak tunda aja deh sebulan atau Lebaran tahun depan? Nggak boleh. Atau boleh nggak saya pengen ketika pulang itu ya hari itu jam sekian, atau kalau bisa lebih cepat daripada yang direncanakan? Enggak ada yang bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah datang, dia nggak bisa dimajukan, nggak bisa ditunda. Dan coba bayangkan, kita nggak bisa memilih untuk pulang atau tidak pulang, karena kita tak cukup bekal. Kata Allah, ada atau nggak ada bekal, pulang. Diumumkan oleh orang di masjid, di kantor RW, di kelurahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah pulang. Nggak bisa memilih. Orang kalau merantau sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dia bisa merencanakan kapan pulang kampung. Tapi pulang menghadap Allah, kalau nggak direncanakan, tiba-tiba datang dan kita nggak siap, gimana? Dia datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa ditunda. Kalau sudah datang ketok palu, nggak ada yang bisa menawar. Betapa malunya, betapa susahnya. Orang-orang merantau itu, dia pulang kemana? Dia pulang ke rumah kakek neneknya, ke rumah ibunya, rumah ayahnya kan. Kan tidak ada yang pulang. Ke mana pulangnya? Dulu ayah saya bermusuhan dengan orang itu. Sekarang saya pulang ke rumah musuh ayah saya. Kan nggak ada begitu. Kan pulangnya ke rumah bapak ibunya, kakek neneknya. Kita ini merantau dan kita hanya pulang nanti ke salah satu dari 2 rumah. Rumah kakek nenek kita atau rumah musuh kakek nenek kita. Di mana rumah kakek nenek kita? Aslinya di mana rumahnya? Di sorga. Adam di sorga lalu dikirim ke bumi, merantau. Adam dan Hawa akan pulang ke sana. Kita anak cucunya juga akan pulang. Jangan salah. Pulanglah ke rumah kakek dan nenek itu. Itu rumah kita. Jangan sampai pulang ke rumah musuh dari kakek dan nenek kita. Siapa musuhnya? Iblis. Di mana rumahnya? Wal iyadu billah. Kita ini orang merantau. Makanya ada ulama yang bertanya kepada seseorang yang sudah sepuh, "Kam amruka?" Berapa umurmu? 60 tahun. Nah, kata dia, berarti sudah begitu lama kamu berjalan sehingga kamu hampir sampai di tujuan. Kita bolehkan jadi menemukan orang hidup di muka bumi ini nggak punya tujuan, luntang lantung kiri kanan, nggak tahu apa tujuannya. Tapi oleh Allah semua kita akan pulang menuju dia. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini Allah yang ciptakan, di bumi Allah kita tinggal, dia yang masih beri kita rezeki. Dan pada saatnya kepadanya kita akan kembali. Orang boleh katakan dibakar aja lah. Ada yang dikubur, ada yang dibakar, ada yang dibiarkan aja, begitu kan. Itu semuanya sedang berjalan menuju Allah. Sudah berapa tahun umurmu? 60. Berarti sudah 60 tahun kamu berjalan untuk sampai di tujuanmu. Di mana tujuanmu? Kamu akan bertemu dengan Allah. Suka atau enggak suka, kita akan pergi menghadap Allah. 60 tahun. Tentu sudah hampir sampai kan ya. Apa yang saya mesti lakukan, kata dia? Ya sudah, lakukan amal soleh. Persiapkan diri. Kalau kamu berbuat maksiat dulu, ya sudah, taubatlah. Moga Allah menghapus masa lalumu yang buruk itu. Bersih kita. Dan jangan kita tertipu dengan amal. Ya, amal saya sudah banyak. Jangan tertipu dengan amal. Biarkan amal yang sudah berlalu itu. Allah enggak lupa, lupakan saja. Kita siapkan yang berikutnya. Hari esok, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Yang berlalu itu tidak akan pernah hapus. Allah terus ingat, Allah tidak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Yang keempat, yang terakhir, Ibu yang muliakan waktunya, kita agar terus menjadi suci, kita bersihkan jiwa kita ini, hati kita ini yang kadang-kadang dia kotor dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa dia itu kotor. Ada banyak penyakit bersarang di sini, banyak sekali sarangnya di sini. Dia bersarang penyakit-penyakit itu di dalam dada, yang kadang-kadang orang nggak sadar. Padahal kalau dia sakit di sini itu jauh lebih parah dibanding fisiknya sakit. Tapi orang kadang-kadang nggak sadar. Dan ketika ada fisik yang sakit, orang terus pengen berupaya untuk sembuh. Berapapun harga yang dibutuhkan untuk sembuh itu. Nggak cukup di sini ya ke sana, nggak cukup di sana ya ke sana, nggak cukup di sana ke sana. Walaupun entah berapa harus biaya dikeluarkan untuk itu.
Tapi ada yang lebih parah lagi kalau yang di sini itu yang sakit. Karena kalau di sini itu rusak, nggak ada gunanya akhirat kita itu. Allah katakan di Asy-Syu'ara, Ibrahim ungkapkan, ya Tuhan, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Pada hari ketika di hari berbangkit itu tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak harta dan tidak pula anak-anak. Yang bisa selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Gak ada penyakit di sini. Kalau ada orang masih sadar atau Allah masih punya fikiran sesuatu selain Allah tu mungkin punya kehebatan seperti hebatnya Allah. Yang tukang turunkan hujan itu Allah, yang nahan hujan itu Allah. Kalau ada orang masih yakin Sianu itu bisa turunkan hujan, Sianu itu bisa menahan hujan, dalam dadanya syirik. Kalau ada lomba, datang tukang pawangnya. Ada event, datang tukang pawangnya. Kalau ada yang yakin juga begitu. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, yang kalau solatnya berjam-jam sekali solat, yang kalau dia ngaji enggak butuh lama untuk menghatam Quran, yang kalau dia berinfak bersedekah enggak seperti kita berinfak dengan harta terburuk barangkali, tapi Nabi dan sahabat berinfak dengan harta terbaik. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, la yahbatanna amaluka, semua amal kamu itu hapus. Apalagi kita, Nabi yang bergunung-gunung amalnya itu. Kalau dia syirik kepada Allah, kata Allah, akan aku hapuskan semua amalnya, sia-sia. Ada orang beramal tapi kalau nggak tahu orang dia beramal terusnya kurang afdol. Nah, sekarang media sedang di depan Ka'bah, foto lah tapi nggak perlu di-share pula. Orang tahu sedunia kita sedang umrah. Nggak perlu orang lain foto-foto lah, orang lain sebar-sebarkan lah. Tapi kita yang foto, lalu kita pula yang menyebarkan. Ngapain? Hari ini sudah khatam Quran yang ketiga kali. Ngapain? Itu masjid itu kalau nggak terlibat saya itu nggak jadi. Ngapain? Itu anak itu kalau nggak terlibat saya menyekolahkannya itu nggak jadi. Itu ada perasaan di sini. Ada ingin populer. Itu dunia selebriti yang populer itu dunia artis, dunia orang beriman itu nggak begitu, cukup Allah yang tahu. Atau kalau kita ingin proklamirkan amal kita itu benar-benar kita yakin bahwa amal kita itu akan memotivasi orang lain untuk ikut dengan amal itu, tidak apa-apa. Kalau sedang di sini, yang sedang begini, Allah katakan orang-orang yang riak dalam beramal itu penyakit di sini. Kalau orang lain nggak tahu dia beramal soleh itu, dia nggak nyaman. Allah katakan itu seperti ada batu licin, lalu ada debu di atasnya. Tiba-tiba diguyur oleh hujan deras, masih nampak debunya, habis amalnya. Makanya Allah katakan jangan batalkan pahala sedekahmu, pemberianmu, kontribusimu dalam agama ini jangan dibatalkan dengan dua hal, menyebut-nyebutnya, kalau enggak karena saya, kalau saya enggak terlibat. Wal adha, dengan menyakiti orang yang diberi. Ini diberi juga tapi orang itu disakiti dulu, caci maki, diejek, dicelah. Jangan. Kalau mau beri aja, kalau enggak ya sudah. Makanya qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Kata-kata yang baik yang terpuji dari mulut kita itu, maaf ya, itu jauh lebih baik dibanding kita kasih pun orang 10 juta tapi diejek, dicaci, dicela, dimaki, gak ada gunanya. Jadi mari Bapak Ibu yang mulia, bersihkan. Jadi juga termasuk bersihkan dengan sesama orang Islam, tetangga, suami istri, kerabat. Nggak ada ghil, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada benci antara sesama orang Islam, sesama orang beriman. Lapangkan dada. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.